Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arozi Hashim dengan tema Tak Kenal Maka Tak Cinta. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bidhikrih wa anzala ala man dzakarahu at-tuma'ninata was-sakinah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Maulana Syekh Kiai Haji Muhammad Wildan mata'allahu fi hayati, Tuan Guru Mukri Yusuf, Tuan Guru Hasanuddin, dan pemimpin kita yang kita cintai, Paman Syahbirin, ya, hafizahullah. Semoga Allah jaga beliau, diberikan sifat amanah, sifat adil, sifat rahmah. Amin ya rabbal alamin. Tadi luar biasa sekali. Ini jarang-jarang ada ijazah sanad talqin yang biasanya hanya diberikan kepada murid-murid secara tertutup, tapi dengan kemurahan hati kiai kita, guru kita, Kiai Haji Muhammad Wildan, beliau memberikannya secara cuma-cuma, secara ringan, tidak pakai syarat ini dan itu. Barangkali karena orang-orang di Banjar ini hatinya memang sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan pembacaan sanad tadi, maka siapapun yang hadir, siapapun yang mengatakan qabilna, kami terima, siapapun tadi yang membaca la ilaha illallah, maka lafaz la ilaha illallah yang dia baca bersambung dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang-orang yang dia menjaga silsilah keilmuan kepada Rasulullah, lafaz la ilaha illallah pun ada silsilahnya, ada sanadnya. Nggak langsung baca buku, apalagi lewat YouTube, ya. Thariqat baru, Thariqat al-Youtubiyah. Di depan saya banyak ini pengikutnya, mursyidnya nggak jelas. Tadi saya senang sekali melihat nasyid tahlil la ilaha illallah. Mungkin di Indonesia, bahkan Malaysia, Singapura, Brunei, sudah tidak ada penampilan zikir dengan teknik-teknik tadi. Kita boleh sebut ini seni berzikir. Tersisa cuma tarinya, tari saman atau tari rifaiyah. Di Palembang masih ada manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Manaqib nggak main gerak-gerak aja itu. Itu ada rahasianya, kenapa kepala ke kanan, kepala ke kiri. Bahkan kalau dulu, saya tidak tahu masih ada di sini atau tidak, itu bisa sembari berdiri. Masih ada, ya? Kalau kami dulu kasih nama ratib berdiri, ya. Tapi oleh orang yang tidak mengerti, mereka katakan ini Syiah. Betapa jahilnya. Ini ada di kalangan ulama Ahlus Sunnah, bukan dari Syiah. Syiah tiada urusan dengan thariqat zikir. Syiah itu urusannya urusan politik sahabat, urusan politik Ahlul Bait. Mereka tidak urus zikir-zikir begini. Tapi benar adanya
sanad kita daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dulu di masa saya masih belia, masih kecil, umur 12 tahun, saya hadir di majelis zikir Tarekat Samaniyah. Guru saya Abuya Al-Hasan Al-Basri, namanya mirip seperti di sana, tapi beliau Al-Minangkabawi, sedangkan yang di sana lain lagi. Abuya Hasan Al-Basri, apa karamahnya? Saya belum ditalkin zikir, tapi sudah fana duluan. Ketika beliau memimpin zikir ba'da salat isya, afdalu zikri la ilaha illallah. Ketika beliau baca la ilaha illallah pertama, badan saya langsung bergetar. Kolbu ini seperti berguncang. Itulah zalzalah sebelum zalzalah. Gempa di dalam kolbu. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kolbunya berguncang. Karena badan saya masih kecil, akal saya masih belia, umur 12 tahun, akhirnya hilang. Tapi terasanya indahnya bukan main. Kapan saya sadar? Ketika semua orang sudah selesai sholat, sudah duduk ke tempatnya masing-masing, saya masih duduk, kepala masih ke bawah, masih mengarah kepada jantung. Rasa itu tidak pernah saya lupakan sampai hari ini. Nikmatnya ketika kalimatullah masuk ke dalam kolbu. Inilah yang diajarkan oleh dulu Datuk Kalampayan, ya, benar bacanya gitu, Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Boleh juga kita sebut beliau Al-Madani, karena lama di Madinah. Beliau bertalaqi dulu kepada khalifahnya Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman yang ada di Madinah, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Talqin apa yang beliau ajarkan? Talqin la ilaha illallah. Maka tidak salah muqaddimah tadi, sangat luar biasa, yang dipakai oleh kibarul aulia, pembesar-pembesar aulia, itulah ilaha illallah. Yang menjadi makanan para salik, itulah ilaha illallah. Yang menjadi pembuka tabir-tabir hijab dalam diri, itulah ilaha illallah. Tapi kenapa kalau kita baca la ilaha illallah tidak ada efek? Mungkin kita hanya melakukan zahirnya, batinnya belum mengikuti. Maka sebagai pelengkap nanti ada talqin zikir thariqat. Kalau tadi talqin zikir riwayat, insya Allah nanti saya kasih sebelum kita bubar, sebelum pulang. Karena menghormati Tuan Guru Wildan, beliau sudah bermurah hati memberikan sanad riwayat talqin. Dengan keberkahan juga guru-guru kita, Datuk Kalampayan, begitu juga Abah Guru Sekumpul yang saya sangat cintai beliau. Maka kami pun akan talqinkan insya Allah metode zikir baca la ilaha illallah yang musalsal indah ahli turuq sufiyah, yang dulu dipraktekkan oleh para ahli-ahli thariqah. Sehingga tahu kita kenapa kepala bergerak ke kiri, ke kanan, ke bawah. Itu ada rahasianya. Insya Allah tolong diingatkan nanti, ya. Sebelum sampai ke sana, maka kita ambil dalam surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kita potong saja sampai di situ, ya. Fa'alam, maka ketahuilah. Oleh beberapa ulama diartikan maka ilmuilah bahwasannya lisya'annya la ilaha illallah, tiada ilah. Apa makna ilah? Ilah itu berarti sesuatu yang dituju, yang dimaksud. Dalam bahasa Melayu lama, maksud itu artinya tujuan. Maka mereka mengatakan tidak ada yang dituju kecuali Allah. Belakangan kata tuju berubah makna, ada yang mengartikan suka dan cinta. Karena memang kata ilah berarti cinta. Yang benar-benar dicintai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara teorinya. Tapi tenang, nanti kalau talqinnya lebih mudah, teorinya hilang, ya. Nanti juga sama metodenya. Cuma kalau tadi pejam mata, sekarang ditambah pejam mata, tangannya dinaikkan ke atas. Mengamalkan hadis Imam Al-Hakim, irfa'u aidiyakum,
angkat tangan kalian. Nanti tangan ini kita bantu menghantarkan kalimah ke dalam jantung kita, insya Allah. Imam Al-Bukhari menerjemahkan ayat ini, apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu, baru berkata, baru beramal. Kenapa la ilaha illallah kita baca, katanya memberatkan, lebih berat daripada langit dan bumi, tapi kenapa tidak terasa berat di kolbu? Kata orang, berdasarkan ayat tadi, jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah bergetarlah kolbu. Kenapa tidak bergetar? Karena belum fa'lam, belum kenal. Saya ini heran ngelihat Paman Birin kemana-mana pakai sendal sendal apa namanya? Sendal jepit. Masya Allah. Kalau ziarah orang nggak ngelihat saya, ngelihat beliau. Kalau orang tidak kenal beliau, dikira siapa nih? Wah, kayaknya tamu nih, tamu biasa. Tapi kalau kenal, hormat. Semua orang hormat. Apabila kita tidak kenal seseorang, cuma kenal namanya, maka tidaklah bergetar jika disebut namanya. Tapi kalau sudah kenal yang disebut namanya diulang-ulang dalam kolbu, itu akan mengguncangkan isi kolbu. Inilah yang dikatakan Nabi SAW. Innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka. Anta musa, untuk menyentuh man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsi, yang membaca la ilaha illallah dimulai dari kolbunya atau dari jiwanya. Maka zikir itu tekniknya mesti dari dalam kolbu atau dari dalam jiwa. Maka berdasarkan itu, zikir yang wusul, zikir yang membuat getaran itu cuma dua. Zikir nafsiyah, zikir jiwa, zikir minda, kata orang-orang jiran. Yang kedua, zikir qalbiyah, zikir qalbu. Mungkin ada yang bertanya, lalu zikir ruh apa? Ruh tidak ada zikir. Ruh itu bukan lagi berzikir. Zikir artinya menyebut. Kenapa kita menyebut? Karena yang disebut belum terasa hadir. Kalau ruh makomnya makom ihsan, maka ia tidak lagi menyebut-nyebut karena yang disebut sudah hadir. Kalau saya ini belum ketemu Tuan Guru Wildan, saya sebut, oh Guru Wildan, Guru Wildan, Guru Wildan. Tapi kalau sudah ketemu, berani nggak sebut begitu? Berani nggak? Wildan, Wildan, oh, kurang ajar itu, ya. Berani? Kita karena belum merasakan hadirnya Allah, maka kita sebut Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allah. Kita zikir begitu, karena belum terasa hadir. Kita hadirkan dengan menghujam, itu belajar menyebutnya. Kalau sudah hadir, yang tadi disebut oleh Tuan Guru kita, wahdatus syuhud atau fana'us syuhud, fana adalah memandang, maka zikirnya bukan lagi menyebut, zikirnya adalah memandang. Pilih mana? Jatuh cinta seseorang, sebut-sebut nama dia, atau ketemu dia kita pandang-pandang? Pilih mana? Sebut-sebut atau pandang? Kita suka seseorang, wajahnya indah, wajahnya cantik, wajahnya gagah. Kalau sudah ketemu disebut-sebut nggak? Atau terdiam dalam memandang? Yang mana? Maka zikir orang yang hadir bukan lagi menyebut. Zikir orang yang sudah hadir adalah memandang. Lalu mendengar, dua aja, memandang, mendengar, memandang, mendengar. Tapi ternyata di atas itu ada makom lagi. Itulah makomnya Nabi. Apa makomnya Nabi? Fakana qaba qausaini aw adna. Jarak antara Nabi dan Allah ibarat dua busur atau lebih dekat dari itu. Kalau sudah dekat bisa ngobrol dah. Maka inilah makom hiwar ma Allah, berkalam-kalam dengan Allah. Sayyidina Musa itulah makomnya. Nabi Muhammad aw adna, lebih dekat daripada itu. Itulah makom Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi Musa alaihi salam dalam hadis yang sahih berkalam-kalam kepada Allah. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, khussani bidzikrin.
tolong istimewakan aku, khususkan aku dengan satu zikir. Barangkali riwayat ini sudah sering kita dengar. Lalu Allah mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, cukuplah engkau membaca la ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, ini zikir dibaca oleh orang awam ataupun khawas. Tolong khususkan aku dengan satu zikir saja. Apa kata Allah? Ya Musa, seandainya kalimah la ilaha illallah itu ditimbang dengan langit dan bumi, maka satu kalimah itu yang ikhlas lebih berat daripada langit dan bumi. Maka nanti di akhirat akan ada sekelompok orang tidak punya amal apapun, maka dia mau digiring oleh malaikat azab. Tiba-tiba Allah berkalam. Dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan bahwa Allah kemudian mengatakan, wahai malaikatku, bedahlah dadanya, perhatikan denyut jantungnya. Ternyata jantungnya bergetar dulu menyebut la ilaha illallah. Diambillah jantungnya itu, ditimbang dengan semua dosanya. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, dosanya sepanjang mata memandang. Tapi ketika ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, apa yang terjadi? Semua dosanya kalah. Yang menang kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Jadi ini kalimat bukan main-main. Maka jangan main-main dengan kalimat la ilaha illallah. Ini lebih berat daripada langit dan bumi, lebih berat daripada gunung, lebih berat daripada air yang ada di lautan. Gak ada apa-apanya. Maka Sayyidina Musa kemudian berzikir la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, disitulah terjadi dialog panjang antara Nabi Musa dan Jibril. Beliau melihat di ufuk, suatu ujung bumi, banyak sekali umat. Kata Nabi Musa, hai Jibril, itukah umatku? Kata Sayyidina Jibril, betul. Lalu beliau diperjalankan lagi ke negeri yang lain. Maka Sayyidina Musa melihat umat yang lebih banyak daripada umatnya. Kata Sayyidina Musa, hai Jibril, itu umat siapa? Umatku juga? Nabi Musa sudah gak yakin, karena umatnya banyak dulu ingkar. Kata Sayyidina Jibril, wahai Musa, itu umat akhir zaman. Kita di akhir zaman bukan? Di akhir zaman. Namun Nabi Musa kepedean. Bril, itu umat saya bukan? Saya enggak yang jadi nabinya. Nabi Musa sama Jibril itu udah kayak orang kenalan, bro panggilnya. Bro Jibril, itu umat saya bukan? Bukan, kata Jibril. Oh, kok bukan saya jadi umatnya? Kata Sayyidina Jibril alaihissalam, itu umat akhir zaman. Kalau gitu, saya aja jadi umat akhir zaman. Maka memintalah Sayyidina Musa, ya Allah, jadikan aku nabi umat akhir zaman. Apa kata Allah? La ya Musa, tidak wahai Musa. Nabi akhir zaman itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah beliau angkat tangan, ya Rabb, kalau begitu jadikan aku salah satu dari umat akhir zaman, umat corona, ya. Jadi jangan sedih jadi umat corona, nikmati. Inilah dulu yang diminta oleh Sayyidina Musa. Di akhir zaman ini semua bala bencana ada, banjir ada. Ini Banjar lagi panen banjir, Pak Gubernur. Kita berdoa semoga segala Allah selesaikan. Nanti diberikan jalan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang terkena musibah semoga tetap bersabar. Innallaha ma'ana. Itu Nabi Musa. Dulu pernah doa gak? Ya Allah, dulu di alam sana pernah doa gak? Gak ingat kan? Gak ada yang ingat, saya juga gak ingat. Tapi sebenarnya kita dulu semuanya berdoa. Dulu di alam arwah semua kita dulu berdoa, ya Rabb, jika engkau utus kami, lahirkan kami dengan jasad fisik, lahirkan kami sebagai umat Ahmad. Dulu sudah ada namanya Ahmad, memancar darinya yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mirip-mirip seperti tadi lingkaran tadi. Persis seperti itu. Di tengahnya ada Ahmad. Lalu ada lingkaran pertama, lingkaran kedua. Begitulah terus sampai 124.000. 124.000 inilah mereka semuanya meminta agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang Ahmad ketika dilahirkan menjadi Muhammad. Lalu selebihnya ada semua para nabi, para rasul, jumlahnya berapa? 124.000. Ini tadi berapa nih Pak Kiai jumlahnya? 200. Bisa dibayangkan 124.000 cahaya mengelilingi sang Ahmad dengan cahayanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang memandang Ahmad saat itu, lalu dia cinta, dia dilahirkan oleh Allah sebagai Habib, zuriat Rasulullah SAW. Siapa yang kenal Ahmad, maka dia dilahirkan oleh Allah sebagai ulama. Siapa yang cinta dan kenal, jadilah dia Habib perseorang alim. Udahlah Habib, dia alim pula. Itulah sejarahnya di alam dulu sebelum kita ada di alam ini. Jadi bukan sembarangan kok ada Habib terlahir Habib, kok ada Kiai, Gus, alim terlahir sebagai orang alim. Bukan sembarangan, itu adalah sejarah yang berulang. Semua para nabi berdoa jadi umat Nabi Muhammad, tapi yang terzahirkan dalam riwayat cuma 12. Apakah itu terwujudkan? Coba perhatikan kisah daripada Isra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ujung Isra beliau diperintahkan jadi imam, benar kan? Di belakangnya semua para nabi, bukan? Itulah tanda sah semua para nabi menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun demikian, semua bencana ada di zaman ini, semua maksiat pun ada di umat ini. Tapi nggak usah khawatir. Semua ma'rifatullah diturunkan pada umat ini, khususnya akhir zaman, dan sudah dimulai di negeri ini dulu oleh Syekh Abdul Samad Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad, bahkan dengan lugas, dengan jelas sekali Abah Guru Sekumpul juga mensyarah tentang ilmu ini. Dan kita nggak boleh berhenti, kita teruskan kajian-kajian ma'rifatullah mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'rifat yang dulu dicari oleh para arwah. Maka berkatalah Al-Habib Zain bin Smith, begitu juga Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani An-Naqsyabandi. Apa kata mereka dengan makna yang sedikit berbeda, lafaz yang sedikit berbeda, maknanya hampir sama. Siapa yang wafat, meninggal, mati, belum cukup suluknya, riyadhahnya, belum cukup ma'rifatnya, maka dia, jika dia seorang mukmin, dia mesti menyempurnakan jika masuk alam kubur. Jadi jangan dikira masuk kubur langsung ketemu Allah. Belum tentu. Orang masuk kubur disidang dulu manrobuk. Kecuali seperti tadi saya dijemput oleh timnya Paman Birin, keluar dari pesawat langsung ada yang jemput, nggak perlu lewat-lewat tempat biasa. Itu kalau kenal yang punya, yang mimpin negeri Kalsel, yang menguasai rajanya alam barzakh, yang boleh membantu di padang mahsyar siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang kenal beliau, sering menyapa beliau, sering berselawat kepada beliau, nanti beliau kirim orang-orangnya untuk menjaga kita. Bahkan jika kita ini orang spesial, Rasulullah sendiri yang menyambutnya. Kalau disambut oleh Rasulullah, berani nggak mungkar nakir tanya? Mungkar nakir langsung bilang, siap Pak Wali, bukan wali kota, waliullah. Gak berani mungkar nakir sentuh. Kenapa? Karena dia kekasih Rasulullah SAW. Maka yang ditanya di kubur cuma dua, mukmin, munafik. Adapun wali nggak ditanya. Wali ini ada dua, wali Allah, wali setan. Itu nggak ditanya. Pilih mana? Hadirin pilih mana? Wali Allah atau wali setan? Wali Allah.
Wali itu artinya bukan orang sakti. Wali itu artinya yang cinta kepada Allah. Mungkin gak cinta tanpa kenal. Mana ada orang jatuh cinta tapi gak kenal? Mungkin gak? Gak ada kita cinta seseorang gak kenal. Kita kalau senang seseorang, kita cari namanya di Facebook, kita search namanya di IG, Instagram, kita cari-cari kalau ada di Google. Itu namanya ma'rifatul asma. Maka jatuh cinta pertama mencari nama yang dikasih. Semakin kenal nama, semakin kenal yang punya nama. Maka orang-orang yang kenal Rasulullah pasti dia menyimpan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama kita dulu buat kaligrafi indah mengenai nama-nama, ditulis dengan sangat bagus dalam kitab-kitab salawat, dipelajari, disyarah oleh ahli-ahlinya. Karena kenal Rasulullah dimulai dengan kenal nama. Begitu juga kepada Allah. Siapa yang kenal kepada Allah, maka kenalnya, mengertinya dengan nama-nama lebih banyak daripada yang tidak mengerti. Minimal kalau mau menjadi wali Allah level pertama, kuasai dulu ilmu ma'rifatul asma'il husna, ilmu mengenal asma'ul husna. Maka harus ada majelis syarah al asma'ul husna. Saya lihat ada beberapa ulama di sini yang mensyarah itu. Semoga tambah banyak. Mungkin sebagian ahli hikmah menggunakan kata-kata asma untuk jadi wirid dengan angka-angka tertentu. Itu kalau mau jadi ahli hikmah. Tapi kalau para pecinta, dia tidak perlu angka-angka. Disebut saja nama Allah, sebut saja Rahman, Rahim. Namun kalau ingin belajar ilmu angka, ada ilmunya, disebut ilmu hurufi wal adad, ya. Ilmu huruf, ilmu hurufi wal adad.